Kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Sahabat, kali ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik, yakni kisah Ashabul Kahfi. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus, Raja Romawi kejam yang menyembah berhala. Raja Dicyanus mengancam akan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Mereka akan ditangkap, dibunuh, dan dihabisi. Hingga pada masa itu manusia sangat fanatik dengan berhala. 7 pemuda ini diperkirakan hidup pada kekuasaan yang mana para manusianya menyembah berhala, bintang-bintang, serta matahari. Sebagian ahli tafsir mengatakan kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam dan sebelum lahirnya Nabi Isa bin Maryam, nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, yang artinya Ashabul Kahfi ini masih menganut agama Yahudi dan berpegang kepada Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai raqib benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Ashabul Kahfi yang berarti penghuni gua, mereka adalah sekelompok pemuda yang merupakan putra dari para raja atau tokoh pembesar pada saat itu. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan zalim penyembah berhala bernama Raja Dicyanus. Suatu ketika, Raja Dicyanus membuat pesta perayaan besar untuk mengagungkan berhalanya. Bisa dikatakan sebagai hari perayaan dengan mengundang seluruh manusia dari berbagai pelosok dari setiap daerah. Semua orang datang dari mana-mana untuk hadir ke kotanya raja, dan itu merupakan sebuah keharusan karena ini merupakan undangan dari raja. Mereka berkumpul dan melakukan perayaan menyembah berhala. Kemudian ketika acara perayaan berlangsung, ada salah seorang dari mereka menyingkir dari kerumunan, kemudian duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian selang beberapa waktu, datang lagi pemuda lain dan duduk di sebelahnya. Kemudian tak lama datang lagi pemuda lain duduk di sebelahnya di bawah pohon itu. Kemudian datang lagi duduk di sebelahnya. Sampai jumlah mereka yang duduk di bawah pohon ada 7 orang pemuda. Akan tetapi, salah satu dari mereka tidak mau saling bertanya alasannya mengapa menghindari acara perayaan berhala itu. Karena masing-masing mereka khawatir satu di antaranya adalah mata-mata kerajaan. Mereka khawatir kalau seandainya salah bicara bisa saja dilaporkan, kemudian ditangkap dan dipenjara, bahkan mungkin dibunuh. Sampai akhirnya timbul rasa penasaran satu sama lain di antara para pemuda itu. Kemudian mereka pun mulai saling bertanya, kenapa? Ada apa? Kenapa pula mereka bisa berkumpul di bawah pohon itu? Setelah saling bertanya dan menjawab, terjawablah sudah bahwa mereka satu hati. Mereka tidak membenarkan adanya perayaan seperti itu. Sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak ikut serta perayaan kerajaan. Maka sang raja marah, lalu memanggil mereka dan ditanya, ada apa gerangan kalian tidak mengikuti perayaan ini? Menyembah berhala-berhala kami. Akan tetapi Allah berikan mereka keberanian saat ditanya alasannya oleh sang raja. Jawaban mereka tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 14. Artinya, kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia.
Sungguh kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Raja Dicyanus yang mendengar jawaban mereka pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan. Sang raja juga menawarkan harta berlimpah hingga kedudukan dan jabatan agar mau ikut menyembah berhala bagi mereka. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dicyanus. Akhirnya raja memberikan kesempatan mereka selama 3 hari untuk berpikir. Waktu 3 hari yang diberikan raja dipakai oleh pemuda-pemuda itu untuk melarikan diri karena mereka mengetahui konsekuensi dari menolak perintah raja, maka pasti akan dibunuh. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa yang berkumpul di bawah pohon menghindari perayaan berhala itu berjumlah 7 pemuda. Akan tetapi, riwayat lain mengatakan hanya 6 orang saja yang di bawah pohon. Kemudian saat mereka lari dari raja, orang ketujuh bertemu di perjalanan dan 1 orang ini membawa anjingnya. Jadi total mereka adalah 7 orang dengan 1 ekor anjing. Anjing itu bernama Katmair. Setelah berlari cukup jauh, mereka menemukan gua. Kemudian mereka masuk ke dalamnya berharap selamat dari Raja Dicyanus. Gua itu dinamakan Gua Rojib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Kemudian pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran prajurit Raja Dicyanus. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10 hingga 11. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Kemudian atas izin Allah, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Setelah 3 hari, Raja Dicyanus akhirnya mengetahui bahwa pemuda-pemuda itu melarikan diri. Ia sangat marah hingga memerintahkan prajuritnya untuk mencari dan menangkap mereka hidup atau mati. Maka prajurit kerajaan pun menyebar ke seluruh pelosok negeri, tapi Allah takdirkan mereka untuk tidak bisa ditemukan. Walaupun ada beberapa prajurit yang hampir menemukan gua tersebut, tetapi mereka tidak masuk ke dalam gua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa takut yang luar biasa kepada orang yang hendak memasuki gua itu. Sehingga ketika akan mencoba masuk ke gua, mereka ketakutan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menutup pintu gua dan mereka mengatakan, "Kalau memang betul anak-anak muda itu bersembunyi dalam gua ini, maka kita tutup saja gua ini, biar mereka mati di dalam sana dan tidak bisa keluar." Sebab itu, ketika tidak ditemukan, Raja Dicyanus dan prajuritnya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Walaupun pintu gua tertutup, tetapi masih ada celah cahaya untuk matahari bisa menerangi mereka. Masya Allah, begitu hebat kuasa Allah melindungi 7 pemuda beriman ini. Tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17 dan 18. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya, yaitu gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Engkau mengira mereka terjaga, padahal mereka tidur. Kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di muka pintu gua. Seandainya menyaksikan mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Setelah ratusan tahun terlewati, 3 abad lebih mereka hanya tertidur di dalam gua itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dengan adanya penggembala kambing. Penggembala ini melihat cuaca yang kurang baik. Kemudian ia melihat ada gua yang tertutup. Maka ia berusaha membuka pintu gua itu untuk menyelamatkan kambing-kambingnya.
hingga ia pun membuang satu persatu batu yang menutupi gua tersebut. Akhirnya setelah kemudian ia berhasil membuka pintu gua itu, maka ia masukkan kambing-kambingnya. Di saat itulah kambing-kambing itu bersuara di dalam gua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan ruh ke dalam jasad 7 pemuda Ashabul Kahfi itu, dan mereka semua terbangun atas kehendak Allah. Dari sinilah di antara mereka bertanya-tanya kepada yang lainnya. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 12 dijelaskan, kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19, demikianlah kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Mereka yang lain berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawakan sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun. Ketika salah seorang dari mereka keluar, mereka berjumpa dengan seorang pengembala kambing ini. Kemudian dia pun diantar ke kota untuk membeli makanan, dan ketika hendak membayarnya, penjual makanan itu tidak mengenal mata uang yang dibawanya itu. Kemudian penjual itu curiga dan membawa pemuda itu kepada raja. Subhanallah, Allah membangunkan para pemuda Ashabul Kahfi tersebut di kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh, raja yang menyembah dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mendengar cerita pemuda ini, sang raja terkejut, dan alangkah senangnya ia karena dengan kejadian ini bisa membuat umatnya percaya bahwa hari kebangkitan itu nyata adanya, bahwa setelah diwafatkan ada kehidupan lagi setelah kematian. Ashabul Kahfi adalah bukti kekuasaan Allah setelah 3 abad lamanya ditidurkan, kemudian Allah bangunkan mereka kembali. Maka raja pun kemudian mengantar anak muda itu untuk menjemput kawan-kawannya yang ada di dalam gua. Akhirnya kemudian ketika sampai di gua, mereka saling cerita dengan raja, dan raja pun sangat memuliakan mereka karena tahu pemuda-pemuda ini bukan anak-anak muda biasa dan bukan hidup di zaman mereka. Pemuda-pemuda ini sudah hidup di zaman dulu, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak menua sebagaimana wujud mereka ketika mereka tertidur. Maka ketika mereka bangun, seperti itulah wujud mereka. Terdapat banyak pendapat mengenai jumlahnya, namun dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 22, Allah firmankan, kelak sebagian orang mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Sebagian lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Oleh karena itu, janganlah engkau Nabi Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja ringan. Janganlah engkau minta penjelasan tentang mereka penghuni gua itu kepada siapapun dari mereka, Ahlul Kitab. Kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. Hikmah dari kisah ini bahwa kita sebagai umat harus mementingkan agama dari apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan diri kita. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan apabila dilanda masalah, yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasyiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.